I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kami dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di minggu yang penuh sukacita ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Abalok Bali. Than I am right now. Oh. Jireh, you are enough. Ibadah Abayutin diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 sore bertempat di lantai 3 Abalok Bali. In every circumstance, you are Jireh. You are enough. Forever enough. Forever enough. Ibadah Abayut Pro setiap hari Minggu pukul 11 siang bertempat di lantai 3 Abalok Bali. I'll never be more loved than I am right now. Oh. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content. Hai adik-adik Abakit, ibadah Abakit setiap hari Minggu pukul 8 pagi bertempat di lantai 2 Abalok Bali. Bapak Ibu Saudara, tema kita di bulan Agustus ponsel yang menjangkau. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah onsite pukul 8 pagi bertempat di lantai 3 Abalok Bali. But I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean, so I wouldn't drown. Bapak Ibu Saudara, kelas SPK sudah dibuka dan akan dimulai pada bulan Agustus 2023. You are enough, Jireh. You are enough. So I will be, and I will be content. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ikut dalam SPK, silakan mendaftar ke Saudari Betsy. Bapak Ibu Saudara, HUT Abalok Bali akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 bertempat di sebelah timur Patung Kumbakarna Kebun Raya Bedugul. Untuk informasi pendaftaran dimulai pada 6 Agustus 2023 dan penutupan pendaftaran tanggal 10 September 2023. Untuk informasi pendaftaran, jemaat dapat mendaftar pada ibadah umum dengan Saudari Gracia, ibadah Youth Pro dan Teens dengan Saudari Ita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan door prize untuk HUT Abalok, bisa menghubungi Ibu Mary dan Ibu Putu. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku.
Bapak Ibu Saudara, jangan lupa tema kita tahun ini semakin kuat, semakin berdampak. Demikianlah Aba News Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk seluruh jemaat Abalov Bali. Salam sehat seutuhnya untuk setiap kita. Semakin kuat, semakin berdampak. Itu adalah tema kita tahun 2023 ini. Tentunya ketika saya hari ini ingin membagikan firman Tuhan dengan tema pribadi atau komunitas yang menjangkau, semakin membuat kita kuat, semakin membuat kita berdampak. Dan terus akan dikaitkan dengan misi, visi, dan nilai-nilai Jemaat Abalov secara keseluruhan. Jemaat Abalov Bali yang dikasih Tuhan, pastikan setiap kita ingat bahwa setiap kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Setiap kita, ayah, ibu, anak, kakek, nenek, keluarga besar kita, atau baik kita sebagai guru, sebagai hamba Tuhan seperti saya, sebagai pelaku profesional, entah dia dari sisi hukum, ekonomi, atau pengusaha. Semua harus menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupannya. Dengan kita dibangun menjadi murid, kita dibangun dalam sebuah komunitas, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada dengan nilai hamba dalam kasih Kristus. Hari ini kita punya tema tentang pribadi komunitas yang menjangkau. Nah, sebelum saya membahas lebih detail, izinkan saya mengingatkan 3 perintah penting dari Tuhan yang biasanya di teman-teman Abalov disebut up, in, dan out. Apa itu? Pertama, perintah yang utama, yaitu perintah mengasihi Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Itu disebut mengasihi Tuhan atau up. Atau sebuah perintah baru. Perintah baru, new commitment di dalam Yohanes 13, 34, 35. Kita disuruh mengasihi, bukan seperti kasih manusia, tapi seperti Yesus mengasihi. Adalah kamu saling mengasihi. Dengan demikian kau menjadi muridku. Tanda murid adalah saling mengasihi. Disebut in. Nah, ada perintah yang lainnya disebut out, yang kita baca di dalam Matius 28, 19, 20. Nah, ini akan menjadi dasar kita menjangkau. Up, supaya kita memberitakan Injil. Ya. Nah, saya ingin membacakan ayatnya. Matius 28, 19, 20. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya ulang ya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Anak ada dan kata dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang disebut out atau menjangkau. Siapa yang menjangkau? Pribadi atau komunitas yang menjangkau. Sebelum saya berbicara lebih lanjut atau detail tentang pribadi atau komunitas yang menjangkau, prinsip out seperti dalam Matius 28, 19, 20. Saya ingin mengingatkan tulisan seorang disebut future law, orang yang bisa membaca masa depan gereja, future law gereja. Nah, namanya Leonard Sweet, menulis buku namanya So Beautiful. So Beautiful, yang nulis Leonard Sweet. Dia berkata, gereja ini ada 2 macam. Disebut gereja ABC dan gereja MRI. MRI atau ABC dan MRI. Kayak sakit di MRI ya. Nah,
Apa sih yang disebut di gereja ABC itu? ABC berbicara tentang attendance atau yang hadir. B bicara tentang building atau bangunan. C bicara tentang cash atau duit. ABC. Yang kedua adalah MRI. MRI. M bicara tentang missional, bermisi. R disebut relational, berhubungan, connect. I disebut incarnation atau menyatakan, mewujudkan dirinya. Kira-kira bahasanya gitu. Nah, dari namanya aja kita bisa menduga. A itu attendance, B itu building, C itu cash. Missional, bermisi, berrelasi, dan berinkarnasi, mewujudkan atau menyatakan dirinya. Nah, dia berkata, gereja ABC itu sangat menekankan anggota. Maka jangan heran kalau ada, katakan sebuah gereja berkata, anggotaku 30.000, 300.000. Nah, heran. Atau dia berkata, di tempat saya banyak orang-orang percaya. Tidak salah. Ya. Atau di gerejanya hanya banyak orang yang datang minggu cuma menikmati. Biasanya orang menikmati itu menikmati musiknya, menikmati khotbahnya, ya, penikmat ya, penikmat atau sebagai consumer. Nah, MRI berbeda. MRI itu gereja yang misionaris. Semua anggota itu misionaris. Pertanyaannya, kita misionaris nggak? Yang kedua, relasi untuk membangun menjadi murid. Inkarnasi apa? Menjadi pengubah komunitas. Ya beda ya, pengubah bukan penikmat. Menjadi pemurid. Jadi yang satu cuma anggota, yang satu misionaris, yang satu adalah orang percaya, yang satu adalah murid. Yang satunya cuma nikmati, ya, gereja itu sebagai kita sebagai percaya, yang satu adalah pelaku pengubah. Nah, ngomong-ngomong, ini kita ini apa ya di Abaloh Bali? Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan di Denpasar, di Bali, kita mesti mikir gereja kita apa. Nah, kalau saya menyampaikan tema tentang pribadi atau komunitas penjangkau, doa kami, para penatua, Pak Petrus, Pak Dodi, saya, para pemimpin di tempat ini, berdoa setiap kita adalah menjadi jemaat yang MRI. Setiap kita misionaris, kita diutus, setiap kita betul menjadi pemurid, setiap kita sebelum jadi pemurid, kita menjadi murid dan mengubah sekitar kita. Sesuai dengan kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan, kita memancarkan gerakan kasih Bapa menjadi berkat buat orang lain. Saya akan kembali kepada Matius 28, 19, 20. Berbicara tentang menjangkau ini. Ada 3 kata penting menurut saya di dalam Matius 19, 20. Saya ingin mengulang ayatnya supaya kita bisa mengikuti kembali. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah, kata pertama. Yang kedua, terus disuruh menjadikan murid. Dan ayat 20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata yang ketiga adalah mengajar. Nah, saya menyimpulkan ada 3 kata penting. Sebenarnya ini sama dengan isi di kitab Markus 16, 15-16 atau kitab Lukas ayat 2-3. Kita bisa melihat di Matius juga ada beberapa tipe-tipe perkataan seperti ini. Isinya kalau kita bisa simpulkan adalah pertama menjangkau itulah pergi. Yang kedua menjadikan murid. Yang ketiga mengajarkan mereka. Kenapa kira-kira itu diajarkan? Bahasa saya atau bahasa yang sering kita gunakan sama-sama supaya mereka menjadi murid, bukan hanya menjadi pemurid. Orang yang bisa memuridkan, bukan hanya sekedar menjadi murid. Menjangkau di dalam konteks Matius 28, 19, 20 adalah kita pergi. Pribadi saya, Pak Ferdinand, para pemimpin di tempat ini, siapapun juga jemaat,
engkau harus pergi. Nah, menarik sekali, khususnya gereja dengan tipe ABC selalu berkata, datanglah ke gereja kami. Makanya kalau ada seminar diumumkan, tidak salah sih, tidak diumumkan, hadirilah, banjirilah. Ya, zaman dulu tuh sering flyer gitu. Bahkan, maaf ya, ketika mereka menyuruh orang datang, sampai jemaatnya orang lain diajak. Sampai orang-orang penting di jemaat lain diajak. Kalau diajak dalam arti belajar bersama nggak apa-apa, tapi tujuannya adalah datang jadi jemaat kami memindahkan jemaat orang lain. Saya ingatkan jemaat apa loh? Di Bali, jangan pernah kau lakukan hal itu. Kalau ada orang sudah berjemaat di tempat lain, hormatilah. Saya bukan anti perpindahan, ada orang pindah di sini, Pak Ferdinand tuh pernah pindah di sini ya Pak Ferdinand ya. Kami pastikan ketika Pak Ferdinand pindah, Pak Ferdinand izin sama gembalanya, dan saya ketemu dengan gembalanya Pak Ferdinand. Kecuali yang dari luar kota, itu beda. Nah, yang ini saya sampaikan gini, supaya kita tidak salah fokus. Setiap kita kalau menjangkau, kita mesti datang, pergi. Bukan suruh kita datang kemari. Kita yang datangi. Kita yang aktif atau proaktif mendatangi. Kita yang mengunjungi mereka. Kita yang berinisiatif. Banyak orang berkata kepada Tuhan, tidak salah, Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa kepadaku. Sebenarnya doa ini boleh nggak kita rubah lebih progresif? Tuhan kirim aku ke sana gitu loh. Tuhan utus aku ke sana ya, misionaris utus aku Tuhan. Teman-teman, saya tidak menghakimi saudara doa berilah aku jiwa-jiwa loh, enggak. Tapi mungkin konteksnya adalah kita yang aktif. Ketika diberi, kita yang mendatangi gitu ya. Oke, yang kedua, ingat menjangkau bukan hanya sekedar, oh orang itu sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah doain, sudah percaya dalam hati dan mulut, tidak salah. Tapi dijadikan murid, jadikan murid. Muridnya siapa? Nah, ini menarik. Bukan muridnya Beta, bukan muridnya Pak Ferdinand, muridnya Pak Doni, muridnya Pak Petrus, bukan. Muridnya Yesus. Menjadi murid Yesus, menjadi muridnya Yesus melalui komunitas sejati. Tentunya mereka dibangun menjadi murid, bukan sekedar orang percaya. Kalau saudara lihat di Kisah Rasul, kata orang percaya dan murid itu sama. Dia ajar jadi murid. Apakah stop di murid? Tidak salah jadi murid. Tapi kalau Alkitab mengatakan mereka mengajar semua kehidupan. Kalau bahasa saya menjadi murid itu menjadi serupa seperti Kristus. Ya, di dalam karakter, di dalam karyanya, dalam pelayanannya, di dalam ajarannya ya. Dan bukan hanya murid, tapi dia didorong murid yang bisa memuridkan. Atau disebut pemurid. Mengajarkan supaya dia serupa dengan Kristus, menjadi pemurid. Bukan disciple, tapi disciple maker. Ya. Bukan murid, tetapi pemurid. Dalam menjangkau ingat, kita pergi, kita menjadikan murid, dan kita memastikan prosesnya bukan sekedar murid, tetapi seorang pemurid seperti Yesus sendiri, serupa seperti Kristus. Pertanyaannya berikutnya, bagaimana saya bisa menjangkau? Bagaimana komunitas kami bisa menjangkau? Saya ingin kita belajar di dalam Lukas 10, 1-19 atau Matius 10, 5-15. Ada beberapa ayat lain yang nanti kita bisa baca tentunya. Dari dua hal ini saya bisa menyimpulkan ada 5 hal yang dilakukan di dalam proses itu. Ketika pribadi atau komunitas ingin menjangkau, ingin mereka memberitakan firman Allah. Ya, ada prosesnya. Yang pertama, saya melihat ada kata-kata mereka itu memberikan salam damai, atau saya boleh sebut adalah membangun hubungan. Makanya
tadi buku berkata MRA itu R itu relational, connect. Jadi saran saya, kalau kita ingin menjangkau, mesti membangun hubungan, connect satu sama lain, ya, berinteraksi, ya. Ini kata penting. Ya, orang yang kita harapkan. Misalnya ada orang yang berkata, Pak, saya punya nama-nama yang saya doakan atau VIP list itu kita sebut. Nah, mulai kita connect dengan mereka. Connect dengan mereka cara sederhana apa? Kalau ketemu dia senyumin. Senyum itu luar biasa. Ya, saya dengan tetangga-tetangga saya membangun connect dengan senyum. Selamat pagi, selamat siang. Gampang loh ya. Ya, saudara bisa mungkin memberi salam, memberi ucapan ketika ulang tahun, ketika kalau dia belum kenal Tuhan, ketika dia melakukan hari-hari tertentu, ya, perayaan-perayaan tertentu, hari pernikahan, hari raya mereka, hari apapun lah. Tujuannya connect, membangun kedekatan dengan mereka. Saya bisa melihat. Yang kedua, di situ dikatakan kita memberkati atau melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik. Saudara, perbuatan baik itu kalau istilahnya seorang pakar gereja dikatakan present the gospel. Ya, Peter Wagner berkata, kita menyatakan perbuatan baik. Kita menyatakan bahwa kita menaruh perhatian pada mereka. Ya, ada yang memberi makan, ada yang melakukan kerja bakti. Dulu masih ingat ya, di sini ada kerja bakti. Kita masih ingat, kita ke daerah Karangasem bikin jalan raya. Bukan jalan raya, kita bikin jalan setapak ya, paving. Kita ada bimbel tunas pertiwi, ya, sanggar belajar. Sekarang ada ratusan sudah. Kita melakukan perbuatan baik, apalagi kita mendirikan sekolah, ya. Perbuatan baik macam-macam. Kita membesuk orang sakit, ya. Kita ngobrol dengan mereka dan sebagainya. Yang ketiga, kita bisa lihat dikatakan di situ ketika kita menjangkau mendoakan orang sakit. Nah, teman-teman, komunitas, kalau ada yang sedang kita doakan dalam komunitas kita tiba-tiba sakit, ini jangan-jangan waktunya Tuhan, bukan waktunya dipanggil Tuhan, jangan-jangan waktunya mendoakan. Kalau kita ke salah satu komunitas yang biasa kita layani, di situ saya pernah ingat mungkin setiap 2 kali 3 kali saya datang ke sana disuruh mendoakan. Entah sakit rematik, sakit kepala, kita kayak jadi dokter semua. Tapi luar biasa loh, Tuhan sembuhkan loh. Mungkin 90% langsung Tuhan sembuhkan itu. Mendoakan orang sakit itu alat yang paling ampuh untuk orang merasakan kasih Tuhan. Perbuatan baik yang lebih nyata dinyatakan ketika orang sakit. Saya ketemu beberapa orang yang dia bertobat karena sakit. Mereka sakit dan disembuhkan. Kalau kebanyakan zaman dulu, menjangkau jiwa-jiwa itu dengan massa, ya, kebangunan rohani di lapangan, ya, banyakan orang bertobat karena orang sakit. Ya, nah berikutnya mengusir setan. Ini penting. Kalau ada kerasukan, entah di tangga-tangga kita, entah di komunitas kita, pekerjaan, mungkin saudara di kampus saudara, di sekolah saudara, mungkin di mana saja kita berada, ini waktunya untuk menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kebenaran Tuhan. Ya, usir setan. Ya, saya punya salah satu teman, ya, penatua di Taman Palem, Pak Gunawan Pan, katanya julukannya adalah Ghostbuster. Mengusir setan. Ini benar saudara. Saya lihat, luar biasa, ya. Dan saya dengar dari dia banyak orang menerima Tuhan Yesus karena mengusir setan. Yang terakhir, yaitu memberitakan Injil. Ini penting, ya. Kita bukan hanya berbuat baik,
tapi kita berbuat kebenaran. Dengan perbuatan baik, orang bertemu dengan kebenaran Allah. Kita menyatakan kasih Allah, kita menyatakan kuasa Allah dan kebenaran. Kebenarannya apa sih? Bahwa Yesus ingin menyelamatkan manusia dari dosa manusia. Yesus ingin menyelamatkan setiap manusia. Kenapa? Karena manusia itu berdosa. Nah, setiap manusia itu berdosa. Injilan isinya setiap manusia itu berdosa. Terus kemudian tidak ada usaha lain untuk menyelamatkan dosa kita. Perbuatan, amal, apapun tidak menyelamatkan kita. Ya. Ketiga, Tuhan ingin menyelamatkan kita. Yang keempat, hanya Yesus adalah satu-satunya jalan dari keselamatan itu. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan bukan masalah agama saja. Kita akan salah besar. Kekristenan adalah masalah penyelamatan manusia dari dosanya yang tidak bisa ditebus kecuali dengan Allah sendiri. Bukan dengan perbuatan baik amalnya dia, bukan. Izinkan saya menutup dengan sebuah kesaksian. Setiap saya lari pagi bersama Abel, seminggu bisa 5 kali gitu, ya. Lari pagi. Nah, tentunya saya lari di daerah Pegok ini udah tahunan ya. Dari Abel mungkin usia 13 tahun, sekarang 23 tahun, hampir 10 tahun nih. Tentunya kalau saya di sana dengan Abel, kenal beberapa orang, walaupun kadang-kadang saya tidak tahu namanya. Hanya senyum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu apa? Jurusnya. Di dalam proses kami berinteraksi, kadang-kadang saya jalan dengan beberapa orang. Saya bercerita tentang 2 orang. Satu saat orang itu sedang ditinggalkan, istrinya diceraikan. Jadi kadang-kadang sambil jalan dia cerita, ya. Jadi kenal, ya. Setelah kenal, kemudian kami ngobrol, cerita, dan berlanjut. Ada 2 orang yang saya ceritakan. Yang satu ditinggalkan istrinya. Saya bayangkan waktu kita lagi jalan, saya nggak lari ya kalau Abel lari. Lagi jalan tuh dia cerita istrinya. Kemudian sambil nangis-nangis. Sudah bisa bayangkan, cerita sambil nangis-nangis tuh. Terus saya bingung juga. Terus ya bingung cara doa ini masa berhenti, doa ini kan jadi di lapangan masalahnya. Kadang-kadang, oke Pak, kita nasihatin ya. Saya beritahu bahwa kalau hal seperti ini adalah caranya adalah hanya kepada Tuhan. Nah, saya suruh dia berdoa dan saya mendoakan. Orang ini sakit hatinya, doakan. Nah, sampai hari ini kami tetap membangun hubungan seperti itu, ya. Belum saya menceritakan bagaimana beritakan diri, tapi setiap hari ini kami saling bersapa, mungkin hampir sekitar 2-3 tahun. Beberapa kali saya mendoakan, beberapa kali saya memberitakan tentang kasih Tuhan, Yesus yang bisa menyelamatkan dia, tapi dulu dia mungkin, saya mesti bukan hati-hati, saya mesti menghormati, karena dia bukan orang percaya. Belum percaya Tuhan Yesus. Oke, tadi kami bangun hubungan. Cerita yang kedua adalah orang ini nggak bisa tidur. Gak bisa tidur, saya baru tahu juga. Hampir setahunan ya. Ya, mungkin sudah berapa tahun dia gak bisa tidur. Tidur dari 2-3 jam. Ya, kadang-kadang dia sama ceritanya. Kami membangun hubungan. Pas kebetulan dia adalah orang yang dimana saya sering beli makanan. Ya, demi kode etik saya tidak sebut restorannya ya, daerah Sesetan. Wah, kalau Abel suka nasi goreng, saya sering makan ayam goreng atau mungkin bakar-bakaran, beli sama dia. Nggak tahu ya dia juga lari di lapangan. Jadi kami kenal, katakan Pak X ngobrol. Sampai saya tahu dia punya sakit sulit begitu. Akhirnya saya memberanikan diri. Waktu itu saya beli makanan, saya undang dia, berkali-kali saya mendoakan dia. Nah, karena saya tahu ini ada hal yang perlu ditolong. Apa? Dia nggak bisa tidur. Saya telepon seorang teman kakak, ya, dulu juga punya pengalaman. Kalau ada yang tahu Pak Dandi Kosasi ya, ketua Perbasi, saya telepon dia. Kamu dulu waktu nggak bisa tidur resepnya apa? Ketemu Tuhan lah. Oh iya, maksud saya resepnya apa? Gampang. Kalau nggak bisa tidur baca Alkitab. Yang kedua mesti ketemu, mesti didoakan, pasti ada pikiran. Nah, saya ketemu dia, saya ceritakan. Karena dia belum percaya Tuhan, saya katakan baca Alkitabmu, ya. Nah, bukan hanya itu aja, saya mulai katakan, Pak, engkau butuh orang teman ngomong.
Saya undang Mr. Counselor, Counseling. Kira-kira siapa Pak Paul? Mr. siapa? Bapak Counseling di sini. Pak Paul. Pak Paul. Telepon. Saya WA call sama Pak Paul. Saya dengar dia sudah ketemu Pak Paul. Ya, hanya doa saya supaya dia boleh ketemu Tuhan. Mungkin di bagiannya Pak Paul gitu ya. Kita belum tahu nanti ceritanya bagaimana. Itulah pribadi atau komunitas yang menjangkau. Bapak Ibu saudara sekalian, proses ini tentunya proses yang mungkin tidak mudah buat beberapa orang. Tapi kalau kita menikmati proses kita, membangun hubungan, melakukan perbuatan baik, apakah setan bisa diusir, apakah bisa didoakan, ada kesempatan untuk menyatakan kebenaran Allah. Saya percaya setiap kita melakukan prosesnya, baik di beberapa pelayanan-pelayanan kita yang kontekstual, pelayanan-pelayanan kita bisa terus mendoakan supaya berita Injil disampaikan. Menjangkau jiwa-jiwa adalah memberitakan Injil. Tapi ingat, memberitakan Injil bukan langsung tiba-tiba kita memberitakan Injil saja. Ada proses membangun hubungan, perbuatan baik, dan bukan hanya dia terima Tuhan Yesus. Kita masih ingat, ada proses lainnya. Dia menjadi murid serupa dengan Kristus. Bukan hanya serupa dengan Kristus, dia menjadi murid. Ini pertanyaan buat jemaat sekarang. Kita sudah percaya Tuhan Yesus? Luar biasa. Sudah dibaptis? Luar biasa. Sudah jadi murid belum? Sudah punya mentor? Sudah ada di komunitas belum? Pertanyaan berikutnya, sudah jadi pemurid atau belum? Dalam 2 bulan ini, Agustus dan September, kita banyak belajar hal ini. Bukan hanya menjangkau, tetapi murid dan menjadi pemurid. Mari siapkan hidup kita untuk melakukan proses ini, mendengarkan banyak proses melalui YouTube kita ini, supaya jemaat dikuatkan, supaya jemaat menjadi serupa dengan Kristus, menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan, melalui menjadi murid, komunitas, dan menjadi berkat. Saya ingin berdoa untuk setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebelum anak melepaskan berkat, ada beberapa hal yang didiskusikan dalam komunitas kami atau keluarga kami. Tuhan pimpin diskusi kami. Saya ingin memberkati saudara. Terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat secara rohani, haus dan lapar firman Tuhan. Berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita Allah. Dan berkat secara jasmani, kesehatan, dan keuangan. Aku melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Never been more loved than I am right